Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kita akan kembali menjawab pertanyaan daripada ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita akan membahas tentang wanita kalau sholat tarawih apakah harus jahar atau sir atau bagaimana. Ya, baik, kita akan bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Afdalnya kalau perempuan tarawih sendiri di rumah, apakah bacaannya dijaharkan atau disirkan? Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Ya, pertanyaan datang dari Ukhti Sofia, Sulawesi Tenggara. Ya, jadi saya akan menjawab secara umum, ya, bukan hanya sekedar sholat tarawih saja, tetapi secara umum. Karena sama-sama kita ketahui bahwasannya sholat itu ada jahriyah dan ada sirriyah, ya. Dan secara umum setiap sholat yang dilakukan di waktu malam hari itu sholatnya bersifat jahriyah, yaitu bacanya dikeraskan pada rakaat pertama dan keduanya, ya. Berbeda dengan sholat yang dilakukan di siang hari, secara umum dilakukan dengan cara sir, ya. Dan dalam hal ini terdapat, ya, sebagai asas atau pondasi daripada ibadah kita, ya, supaya kita paham bahwasannya kenapa sholat maghrib itu harus dijaharkan, sholat isya dijaharkan, dan sholat subuh, sholat malam begitu pula, dan seterusnya. Maka saya akan membacakan dalil-dalil terkait hal ini, ya. Dalam sholat maghrib contohnya, ya, Rasulullah SAW melakukannya dengan jahar. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-tur. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah SAW membaca, ya, maksudnya membaca qara'a fil maghrib, membaca pada saat sholat maghrib, ya, surat Tur. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini sangat jelas sekali memberikan informasi kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW pada saat sholat maghrib beliau membaca sholat dengan suara dikeraskan, ya. Maka dari itu didengar oleh sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu yang sholat di belakang beliau. Kemudian tentang sholat isya misalnya, ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tini waz-zaitun fil isya. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tin, ya, surat At-Tin wa Zaitun di surat Isya. Nah, ini juga sama wajhu dilalahnya bahwa dia mendengar Rasulullah SAW sholat dengan surat tersebut, sehingga kita pahami bahwa sholat yang dilakukan oleh beliau adalah dengan jahar. Ya, hadisnya juga sama-sama sahih dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian terkait dengan sholat subuh, ya, sholat fajar, ya, hadis adalah, dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terkait dengan kehadiran jin dan peristiwa mendengarkannya dia Al-Quran dari Nabi SAW, dan di dalam hadis itu dikatakan wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajri, dan dia
salat mengimami para sahabatnya dengan di salat subuh, ya, di salat subuh. Falamma sami'ul Qur'ana istama'u lahu, tatkala mereka mendengar Al-Qur'an, ya, para jin itu mendengarkannya. Ini juga sama, ya, melambangkan bahwa Rasulullah SAW membaca surat di dalam sholat fajar ini dengan suara dikeraskan sehingga didengar, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, ya. Kemudian terkait dengan sholat yang sekarang sedang ditanyakan, yaitu sholat malam, ya, terdapat di dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi," saya pernah sholat bersama Nabi SAW, "dzata lailatin," di suatu malam, "faftataha bil Baqarah," atau "faftatahal Baqarah." "Faftataha bil Baqarah." Lalu beliau membuka salawatnya, memulai salatnya dengan Al-Baqarah ila akhir al-hadis, ya, hadisnya panjang, ya, diriwayatkan oleh Muslim. Ya, ini juga sama, ya. Jadi intinya inilah dalil-dalil terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW menjaharkan salat atau bacaan pada salat malam, ya. Nah, kemudian kaitannya dengan pertanyaan adalah bahwa ini semua adalah cara salat Nabi SAW, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk apa? Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hadis akhir riwayat Bukhari, ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Dan perintah ini sifatnya umum, ditujukan kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Begitu seterusnya. Apapun khitab daripada syariah yang ditujukan kepada laki-laki, maka dia ditujukan juga kepada perempuan, kecuali ada info tambahan terkait bahwa sesuatu hal tersebut adalah khusus untuk wanita saja, ya. Jika tidak ada pengkhususan, maka dia adalah mencakup yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian jadi intinya bahwa yang afdal adalah mengikuti bagaimana Rasulullah SAW salat, yaitu dengan menjaharkannya. Hanya saja kalau disirkan pun tidak apa-apa, ya. Kenapa? Karena diriwayatkan juga bahwasannya Rasulullah SAW, ya, terkadang menjaharkan dan kadang-kadang mensirkan, ya. Kemudian, nah, terkait dengan permasalahan mana afdalnya, ya, kalau masalah boleh atau tidak, ya, tidak apa-apa, boleh. Yang afdalnya adalah tadi saya katakan mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kemudian Syekh Ibn Fauzan hafizahullah tabaraka wa ta'ala, beliau pernah ditanya tentang salat wanita, ya, dengan menjaharkan suaranya di dalam bacaan, ya. Beliau mengatakan yustahabbulaha an tajhar, ya, disunahkan baginya untuk menjaharkan fi qiraatis salat, ya, di dalam bacaan salat, sawa'un kanat fardhah aw nafilah, baik yang fardu maupun yang nafilah, ya. Ai as-shalah al-jahriyah, ya, maksudnya salat yang tentunya yang jahriyah. Terus beliau menambahkan, ya, menambahkan catatan, ya, di bawahnya, bahwa malam yasma'ha rajulun ajnabi, selagi tidak didengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya, yukhsha an yuftatan bisautiha, yang dikhawatirkan akan tergoda dengan suaranya, terfitnah, ya, dengan suaranya. Fa idza kanat fi makan la yasma'uha rajulun ajnabiyyun fi salatil laili fa innaha tajhar bil qiraati wallahu a'lam, ya. Jadi apabila dia salat di suatu tempat yang tidak didengar oleh laki-laki yang asing, ya, yang bukan mahramnya, di salat malam, maka sebaiknya dia menjaharkan bacaannya. Allahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi saya ulas, saya simpulkan terkait dengan salat wanita ketika dia sendirian di rumahnya, ya, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, ya,
di dalam sholat yang jahriyah, maka yang afdol adalah menjaharkannya, ya. Tentu saja dengan jahar yang layak, ya, selayaknya buat wanita, yang cocok buat wanita, ya. Tidak mesti harus seperti laki-laki yang suaranya dikeraskan, apalagi saat berjamaah, karena tuntutan daripada keadaan dia harus mengencangkan suaranya. Adapun wanita cukup dia mendengar untuk dirinya sendiri dan yang sholat bersamanya di dekatnya, ya. Kecuali kalau memang ada di sana orang laki-laki yang bukan mahramnya, maka sebaiknya dia tidak keraskan suaranya, dikhawatirkan fitnah. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.